Di Jawa Timur, tepatnya di Lembah Terlarang, bersembunyi sebuah cerita tentang ritual pesugihan yang sangat terkenal. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, berharap mendapatkan kekayaan instan dengan menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu nyawa. Pesugihan di Lembah Terlarang bukan sekedar mitos. Ada banyak cerita nyata tentang orang-orang yang berani berurusan dengan kekuatan gelap ini. Dan kisah tumbal yang terjadi benar-benar menimbulkan ketakutan bagi siapapun yang mendengarnya. Padarso adalah seorang pengusaha kecil di sebuah kota di Jawa Timur. Usahanya hampir bangkrut karena utang yang menumpuk, dan kondisi keluarganya semakin sulit. Dalam keputusasaan, seorang teman lamanya memberitahu tentang ritual pesugihan di Lembah Terlarang. Dia bercerita bahwa banyak orang yang berhasil mendadak kaya setelah menjalani ritual ini. Tanpa berpikir panjang, Padarso memutuskan untuk mencoba. Bersama temannya, Padarso pergi ke Lembah Terlarang pada malam hari, mengikuti petunjuk menuju makam yang diyakini menjadi tempat bersemayamnya kekuatan gaib. Di sana, seorang dukun menuntunnya melakukan ritual pesugihan. Dia diberi peringatan tegas. Pesugihan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Kekayaan akan datang, tapi dia harus siap menyerahkan tumbal nyawa seseorang yang dekat dengannya. Dukun itu menyebutkan tumbal pertama akan datang dalam waktu 5 tahun. Siapapun bisa menjadi korban, tapi biasanya keluarga terdekat. Padarso menandatangani kontrak gaib tanpa benar-benar memahami konsekuensi mengerikannya. Setelah ritual tersebut, kehidupan Padarso berubah secara drastis. Usaha kecilnya tiba-tiba berkembang pesat. Dia membuka cabang di beberapa kota dan dalam waktu singkat menjadi salah satu pengusaha terkaya di daerahnya. Istrinya, Ibu Siti, mulai menikmati gaya hidup mewah yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Semua yang mengenal Padarso bertanya-tanya bagaimana dia bisa sukses begitu cepat. Tapi tidak ada yang berani mengungkit tentang kemungkinan adanya pesugihan. Namun saat kekayaan itu mulai menumpuk, Padarso dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya dia melihat sosok anak kecil berlari di tengah kegelapan, memanggil-manggil namanya. Sosok itu semakin mendekat setiap kali dia bermimpi, dan suara tangisan anak itu semakin jelas. 5 tahun setelah Padarso melakukan pesugihan, putri sulungnya yang bernama Rini mulai sakit-sakitan. Awalnya hanya sakit ringan yang dianggap biasa, seperti demam dan pusing. Namun kondisi Rini semakin memburuk meskipun sudah dibawa ke rumah sakit terbaik. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Pada malam menjelang kematiannya, Rini mengigau keras, mengaku melihat sosok hitam tinggi berdiri di pojok kamarnya. "Dia menatapku, ayah, aku takut," katanya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, Rini meninggal dunia secara tiba-tiba. Tidak ada penyebab medis yang jelas, hanya sebuah kematian mendadak yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Padarso. Namun dalam lubuk hatinya, Padarso tahu ini adalah harga pertama yang harus dibayar. Setelah kematian Rini, kehidupan Padarso mulai terasa seperti kutukan. Meskipun kekayaannya terus bertambah, satu demi satu anggota keluarganya mulai mengalami nasib serupa. Anaknya yang kedua, Dika, mengalami kecelakaan lalu lintas fatal di tahun berikutnya. Mobilnya menabrak pohon di pinggir jalan tanpa alasan yang jelas. Ketika ditemukan, wajahnya tampak ketakutan, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan sesaat sebelum kematiannya. Tumbal terus bergulir. Istri Padarso yang selama ini mendukung dan menikmati kekayaan mereka, tiba-tiba jatuh sakit parah, sama seperti Rini. Penyakitnya tak dapat dijelaskan oleh dokter. Bu Siti sering berteriak di malam hari, mengatakan bahwa dia melihat bayangan hitam yang sama yang menjemput anak-anaknya. Dalam ketakutannya,
Bu Siti berkata kepada suaminya, "Ini semua salahmu. Kau telah membawa kutukan ini ke dalam keluarga kita." Pak Darso mulai merasa hancur. Kekayaan yang melimpah tidak lagi berarti apa-apa. Setiap sen yang dia hasilkan hanya mengingatkannya kepada darah keluarganya yang telah menjadi korban. Beberapa tahun kemudian, satu-satunya anak yang tersisa, Andi, mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Dia berbicara sendiri, seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Pada malam hari, dia sering tertawa histeris, diikuti oleh tangisan yang memilukan. Pak Darso mencoba segala cara untuk menyelamatkan Andi, tetapi takdir seolah sudah mengunci nasibnya. Suatu pagi, Andi ditemukan tewas, gantung diri di kamarnya. Di sebelahnya terdapat surat yang ditulis dengan kalimat pendek. "Mereka datang untukku. Aku tidak bisa melarikan diri." Itulah yang ditulis Andi. Kehilangan seluruh anggota keluarganya, Pak Darso akhirnya hidup dalam keterasingan dan penyesalan. Dia mencoba menghentikan kutukan dengan berbagai cara, termasuk menemui dukun yang dulu memberinya pesugihan. Namun, semuanya sia-sia. Sang dukun hanya tertawa ketika melihatnya. "Hahaha, kamu sudah terikat dengan dunia ini. Tidak ada jalan keluarnya." Beberapa tahun setelah kematian seluruh keluarganya, Pak Darso ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Kematian Pak Darso sangat misterius. Wajahnya tampak penuh ketakutan. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di dinding kamar tempat dia ditemukan ada bekas cakaran yang dalam, seolah-olah dia mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat. Desas-desus tentang kisah ini menyebar di desa-desa sekitar lembah terlarang. Banyak yang mengatakan bahwa roh-roh yang diambil sebagai tumbal dalam pesugihan akan terus menghantui siapa saja yang mencoba bersekutu dengan kekuatan gelap itu. Hingga kini, banyak orang yang masih berziarah ke lembah terlarang. Meski cerita-cerita seperti Pak Darso sudah menjadi peringatan nyata bahwa kekayaan yang datang dari pesugihan selalu membawa kehancuran. Kisah Pak Darso hanyalah satu dari sekian banyak kisah nyata tentang orang-orang yang melakukan pesugihan di lembah terlarang dan membayar harga yang mengerikan. Meski pesugihan menawarkan kekayaan yang instan, bayaran dari tumbal yang harus dikorbankan tidak sepadan. Banyak yang kehilangan segalanya, bahkan nyawa orang-orang terkasih. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh kekuatan gelap bahwa harga yang harus dibayar tidak selalu tampak di awal, tetapi pasti akan datang pada akhirnya.